Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa dan juga menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 43 sampai ayat yang ke-44 yang berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan dan mencari pelayan yang memiliki sikap hati sebagai seorang hamba. Ayat ini tidak hanya ditunjukkan kepada para hamba Tuhan, namun juga kepada anak-anak Tuhan dengan profesi apapun yang disandangnya. Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak Tuhan yang berhati bos. Sebaliknya, jadilah bos yang berhati hamba. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Namun ia datang ke dunia sebagai hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dimaksud dengan hamba? Hamba dalam bahasa aslinya adalah doulos, yang artinya budak belian. Hamba atau doulos ini memiliki arti yang sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan profesi seorang pembantu pada zaman sekarang. Begitu rendahnya sehingga dibunuh oleh tuannya pun tidak ada yang akan menuntut. Dan Tuhan menginginkan kita memiliki sikap hati sebagai seorang hamba yang demikian. Tanpa memiliki sikap hati sebagai seorang hamba, maka apapun yang kita lakukan dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana pelayanan kita, tetapi juga justru Tuhan melihat sikap hati seorang pelayan. Seperti Marta yang giat melayani Tuhan, namun ia tidak melayani dengan sikap hati sebagai seorang hamba, sehingga pelayanannya penuh dengan sungut-sungut, iri hati, dan rasa tidak puas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bagaimana sikap hati seorang hamba atau doulos. Sikap hati yang pertama adalah seorang hamba itu tidak sombong, tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Sebagai seorang hamba seharusnya tidak sombong atau tidak bangga dengan apapun yang dia kerjakan, dengan hasil pekerjaannya. Inilah hati seorang hamba. Kesombongan dalam hati saja Tuhan melihat dan tidak berkenan kepadanya. Sikap hati yang kedua adalah seorang hamba wajib memiliki ketaatan. Saudara-saudara terkasih, Ibrani 13 ayat 17 mengajar kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Doulos atau seorang hamba tidak memiliki hak untuk tawar-menawar, melainkan ia harus taat kepada perkataan tuannya. Tuhan Yesus sendiri walaupun Allah, ia belajar taat sampai mati di atas kayu salib. Yang ketiga, sikap hati seorang hamba adalah seorang hamba tidak mudah tersinggung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang hamba harus memiliki hati yang dapat terbuka untuk menerima kritik dan saran. Sangatlah sulit menerima kritik dan saran dari orang lain, meskipun yang kita kerjakan memang kurang benar. Apalagi dicela pada saat kita sudah melakukan yang benar dan yang terbaik. Tuhan Yesus tidak tersinggung walaupun ia sudah diperlakukan dengan tidak adil, dihina, dilecehkan, disalibkan, walaupun ia sama sekali tidak bersalah. Sikap hati seorang hamba yang keempat adalah seorang hamba harus siap setiap saat. Saudara-saudara terkasih, sebagai seorang hamba kita harus siap setiap saat. Hamba harus memiliki dua macam siap, yaitu siap yang pertama adalah siap melakukan apa saja yang diperintahkan,
baik itu perintah yang berat maupun perintah yang ringan untuk dikerjakan. Dan siap yang kedua adalah siap untuk tidak disuruh apa-apa atau tidak dipakai sebagai apa-apa. Dalam keadaan tidak disuruh apa-apa pun ia harus tetap siap. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menginginkan kita memiliki hati seorang hamba, yaitu memiliki 4 hal di atas. Dengan demikian kita adalah pelayan-pelayan yang dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat motivasi pagi yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyapa kita kembali melalui firman-Nya. Jangan biarkan firman itu lalu begitu saja. Simpan, meteraikan dalam hati kita, dan mari kita melakukan firman Tuhan, sehingga siapapun kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, maka kita wajib memiliki sikap hati seorang hamba. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, kerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, dan biarlah Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.